Ya, teman-teman, hari ini tanggal 2 bulan 10 ya, di istirahat sesi pertama. Baik, teman-teman, ini adalah emiten teman-teman ya, yang punya teman-teman bukan rekomendasi saya ya, tapi adalah emiten yang ada di kolom komentar dan ditukar pikiran ya. Siapa tahu tukar pikiran ini bisa bermanfaat buat kita bersama ya. Bukan ajakan menjual ataupun membeli juga ya. Baik, teman-teman, ada emiten MLPL ya. MLPL katanya berapa sih harga wajarnya gitu kan. Nah, saya di sini menggunakan metode PE rasio sama PBP ya. Yaitu PE rasio menggunakan PE rasio rata-rata selama 3 tahun dikali dengan EPS atau earning per share-nya atau keuntungan laba per sahamnya. Nah, kalau PBP metodenya PBP selama 3 tahun rata-ratanya dikali dengan harga buku. Jadi saya tidak mempertimbangkan hal berita, tidak mempertimbangkan hal keuangan. Jadi hanya saya murni menghitung berdasarkan angka-angka aja, tanpa mempertimbangkan berita ataupun uang yang keluar masuk ya. Oke, teman-teman, kita akan lihat karena seperti teman-teman ya, kita akan mempermudah lah kalau kita investasi itu kita permudah. Karena investasi kita juga kan tidak terlalu banyak sampai miliaran gitu kan. Mungkin hanya beberapa ratus juta ataupun di bawah itu, malahan saya cenderungnya kepada teman-teman yang modalnya sangat kecil gitu kan, biar nanti teman-teman semakin dari kecil inilah yang nanti kalian akan menjadi besar. Jangan sampai dari yang besar menjadi kecil, tapi pinginnya kita sama-sama belajar dari hal yang kecil yang akan menjadi besar lah. Itulah tujuan saya dibuatkannya sebuah emiten sebuah channel ini ya. Makanya saya nama sahamnya kan Gocap gitu ya, saham Gocap ya. Saya pingin teman-teman jangan terlalu banyak cut loss lah gitu ya. Bisa meminimalis kerugian teman-teman tanpa harus cut loss ya. Walaupun harus cut loss pakai strategi aja gitu kan. Oke teman-teman, kita langsung saja. Untuk emitennya ada MLVL ya, sekarang di 76 minus ya 2%. Kita akan hitung pakai metodenya itu PE rasio dulu ya. Nah, teman-teman, bagi yang belum tahu cara nyetingnya itu pakai broker yang saya punya ini ya. Ketika tulis aja di search for metric ya, PE aja gitu teman-teman ya, PE. Nanti kalian cari min PE standar depreciation 3 tahun ya. Karena standarnya 3 tahun ya. Kalau 1 tahunan juga boleh, terserah teman-teman. Terus satu lagi 1 plus PE standar untuk 3 tahunnya. Untuk batas atasnya, terus kita tulis lagi PE-nya untuk 3 tahun minusnya lagi under value, lagi batas bawahnya ya. Baru kita di sini cocokkan atas namanya emitennya MLPL ya. Nah, tinggal klik aja MLPL. Ini acak-acakan ya, biarin aja, kita hapus aja ya ISG-nya, pasti langsung ke MLPL-nya. Nah, yang kedua kita akan pakai rumus lagi PBP-nya, set metric lagi. Tulis aja PBP gitu aja. Nah, kita ngambil yang 3 tahun. Sama nanti untuk tengah-tengahnya ketik lagi PBP. Untuk 1 tahun plusnya artinya untuk harga atasnya. Terus ini PBP ya. Nanti untuk batas bawahnya ya. Oke, jadi kita bikin sesimpel mungkin ya. Nah, sini tulis untuk nama emitennya MLPL. Ya, seperti teman-teman untuk settingannya ya, biar teman-teman nanti ke depannya bisa mandiri. Oke, teman-teman, kita langsung saja. Nah, ini adalah lukisan market makernya. Nah, kita akan tulis dulu sini ya. Ini kita hapus aja ya. Kita akan tulis dulu untuk menandai bahwa si emiten ini sudah dihitung harga wajar berdasarkan PE, PBP. Kita kasih tanggal sekarang 02/10/2024. Nah, habis gitu, nah, kita langsung hitung teman-teman. Oke, ini kita ke EPS kan dulu. Nah, kita kasih keterangan sebentar. PE rasionya 5,7 artinya lagi under value. Terus untuk PBP-nya 0,29 lagi under value juga. EPS-nya ada 18, DER-nya ada 0,64. Artinya kalau 0,64 kan mungkin setengah daripada ekuitasnya. ROE-nya 5,9 kurang baik ya untuk ROE-nya, karena minimal 10, kalau enggak lebih atas 10 lebih baik lagi. Langsung saja teman-teman, kita
cari yang namanya EPS nih. EPS-nya itu 13.31 ya. Untuk TTM 13.31 dikali, nah namanya teman-teman di sini kan berdasarkan rumus PR rasio nih. PR rasio itu 9.53 di 126 teman-teman. Berdasarkan rumus PR rasio itu harga wajar untuk MLP itu 126. Nah, kita lihat di sini, oh berarti kemarin udah nyampe 92-nya itu udah di over value-nya. Bagaimana kalau 3 tahun gitu kan, kita ngitung berdasarkan 3 tahun ternyata lagi under value. Jadi sangat cocok nih, wah kita jangka panjang mungkin bisa nih gitu, untuk istilahnya untuk investasi jangka panjang bisa targetnya mana, jangan jauh-jauh ke sini aja ke 316 ataupun di bawahnya ya ke 265. Nah, kita lihat lagi sebenarnya selama 5 tahun ini bagaimana. Oh ternyata pernah ke puncak teman-teman, cuma sekarang lagi di downtrend kan gitu kan. Nah mungkin seperti itu teman-teman ya. Nanti kita gabungin ya. Nah kita akan menghitung berdasarkan PBP ya. Nah ini PBP udah kita setting juga kan, tengah-tengahnya itu 0,51. Nah 0,51 kita tulis 0.51 dikali, teman-teman lihat di sini, maaf, di sini harga bukunya berapa? 26162 nih yang ini ya, harga bukunya nih 26162 261.62 kan, aku pakai N, kasih sama dengan kata enter di 133 ya. Nah kita akan tulis nanti di sini nih, berarti kan 26162 kan benar. Kita tulis di sini teman-teman ya. Jadi berdasarkan rumus PR rasio itu tadi berapa? 126 ya, kita tulis ini 126. Kita tulis 126. Boys, kan pakai spasi. Nah, ada sekarang PBP itu 133 ya. 133. Nah, teman-teman udah tahu kan sekarang harga wajarnya berapa? Nah, nanti teman-teman kalau udah tahu harga wajarnya tinggal kalian lihat. Sekarang 72 berdasarkan PR rasio aja 126, berdasarkan PBB 13. Ya udah sajatahnya ke 100 aja lah. Nah, ini kan kalau kalian mau hitung harga wajar, jangan melihat ini teman-teman, jangan melihat lukisan market maker, tapi lihatlah angka-angkanya aja. Ya udah gitu, sekarang kan lagi murah nih gitu kan. Udah targetnya tinggal ada 25 poin lagi, contoh seperti itu ya. Atau ke rumus PBB 133 artinya masih ada sekitar berapa poin tuh, 70 poin lagi, 80 poin lagi. Ya mungkin itu menjadi acuan teman-teman. Jadi udah ketika dia turun ya kalau punya duit di average, kalau ketika naik ya biarin kayak gitu aja. Nanti targetnya mana? Ya targetnya 100 aja, kan 125 gitu kan. Oke ya, nanti selanjutnya ada emiten BRPT ya. Sekarang 1030 minus 37 ya per tanggal ini ya. Kita lihat lagi nih. Nih kalau kayak statistiknya kita lihat. Statistiknya itu PR-nya itu udah tinggi banget 188 ya. Tapi di sini EPS-nya positif nggak? Masih positif ya. Walaupun PR-nya tinggi, tapi kalau masih positif masih bisa dihitung gitu kan. Cuman saya pikir teman-teman harus paham ya, ketika PE-nya udah setinggi gini 180, malah 1000, 2000 atau bahkan ada yang 500, udah ini fix pegangan, bukan pegangan daripada harga wajar, tapi ini adalah pegangan dari bandar. Biasanya seperti itu ya biasanya nih. Nah, kita akan tahu ya, cari tahu ya. BRPT ini PR rasionya tuh lihat nih, PR rasionya aja 392 ya, 392. Kan PR rasio paling rendah kan 5 atau 5 ke bawah itu rendah. Ini udah 392 dan cenderung PR rasio itu segini gitu selama 3 tahun itu ya. Nah, teman-teman bisa memperhatikan bahwa ini adalah pegangan bandar. Jadi ketika mengetahui PR rasionya itu sangat tinggi banget, oh ini fix, ini yang megang itu bandar teman-teman ya. Jadi jangan sampai terkecoh teman-teman itu ya. Jadi kalau yang pegang bandar gimana? Ya bagus, berarti emiten ini ada bandarnya. Dia tidak, kalau dia ke bawahin pasti ke atasin lagi, karena mereka juga butuh untuk cuan gitu ya. Tidak mungkin kalau ada bandarnya tidak mau berperang dengan orang lain gitu kan, untuk memberikan cuan masing-masing bisa bertahan gitu. Siapa yang
istilahnya yang bisa naikin harga terus bisa cuan di situ, ya itu pasti udah pinter gitu kan. Karena ini market makernya bagus gitu kan, dia kecenderungannya itu ketika sideways diangkat, sideways diangkat, sideways diangkat gitu ya. Jadi di sini ada gunungnya, ada lembahnya, ada bukitnya. Ini mungkin bisa menjadi acuan teman-teman untuk memberikan swing lah, jangan sampai jangka panjang teman-teman ya. Kalau udah PRS-nya segini mah ya jangka pendek aja, swing aja. Di bawah ya kita beli, kita juga tidak akan bisa menaikkan harga karena kita emang modalnya kecil, ya biarin aja mereka yang bertarung, orang-orang besar yang bertarung di sini yang punya kepentingan ya. Jadi kalau saran saya BRPT ya nunggu di bawah aja gitu kan. Jadi kalau dihitung berapa harga wajarnya ya kita hitung aja gitu kan. Untuk tengahnya itu 392, 392, 93. 392.93 ya. Ini udah gede banget gitu kan untuk PE rasionya. Kita lihat di sini EPS-nya berapa? 5.47. 5.47 ya. Sama dengan di 2149. Nah, kita hitung lagi berdasarkan rumus PBP ya. Untuk harga bukunya 398 ya. 300.98. Nah, ini kalau dihitung ya bayangin aja sekarang harganya 1000, sekarang udah 300 kan tidak wajar gitu kan. Artinya kalau 3 wajar ya pasti yang megang adalah sebuah bandar. Di sini BRPT udah untuk PBB rata-ratanya itu 3.45. 3.45 di 1038 ya. Kalau berdasarkan PBB ya sekarang benar di hajar wajarnya gitu kan. Tapi kan ini kalau kalian pengen tahu, ini adalah pegangan bandar 2149 2149 berdasarkan PBB 1038. Nah, teman-teman udah tahu kan ini bukan harga wajar, tapi kita tulis di sini harga bandar. Alasannya apa? Alasannya adalah kita kasih keterangan aja. PR-nya 180. Jadi artinya melebihi harga PR wajarnya di 10 gitu. Dan ini 10 kali lipat. Berarti yang pegang bukan harga wajar, tapi ini harga bandar gitu kan. Nah, kalau sekarang harganya 130, berarti kalau berdasarkan PBB ya 138, artinya ini lagi murah gitu kan. Apalagi berdasarkan PR ratio murah banget gitu kan. Bagaimana caranya menyiasatin dengan harga bandar? Ya tunggu aja di bawah gitu kan. Kalau udah di bawah ya mereka juga kecenderungannya suka sideways sebentar untuk ngambil barang lagi. Nah, seperti contoh di sini nih, ngambil barang akhirnya di up. Tunggu itu aja, ini cocoknya untuk swing aja gitu teman-teman ya. Kalau udah harga bandar ya seperti ini, jangan sampai teman-teman wah ini mau ke 10.000, bisa ke 10.000 teman-teman ya. Apa alasannya nih? Orang bandar yang pegang kok lihat ke 10 tahunan sampai ke berapa tertingginya, ternyata selama 10 tahun itu tertingginya hanya di 1.700. Ya udah kita patokan ke situ aja, turunin aja teman-teman, jangan ke 1.700, 1.400 aja, karena kecenderungan beberapa kali ke 1.400 bagus. Katanya ketinggian, oke, kita tengahin lagi di sini ke 1.183. Ya udah segitu aja, kita ngambil 100 poin aja, jangan banyak-banyak gitu ya. Karena kalau udah di atas kalian nanti nyesel, malahan istilahnya dijatohin gitu. Makanya kalau emiten itu, karena rumusnya sangat sederhana sekali teman-teman ya untuk trading itu ya, boleh di bawah, jual di atas. Nah, kita rubah lagi, jualnya jangan terlalu atas. Contoh, saya menarikkan ini kan ke 1.200, ya berarti teman-teman jangan ke 1.200, 1.271 contohnya ya, 1.200 pas aja, ya, jual di atas sini. Juga saya menarikkan ke angka 1.212, kalian jangan dijual 1.212 nya, tapi jual di antara 1.188. Nah gitu ya. Bagaimana cara ngambilnya? Tunggu aja sampai dia mau turun kemana. Kalau tidak punya bandar detektor ataupun pola detektor, tunggu aja nanti SMA 10 nya udah di bawah candlenya. Nah itu juga jangan semuanya, siapa tahu bandarnya punya strategi lain. Ketika MA 10 nya udah di atas, MA 10 nya udah di bawah gitu ya, tiba-tiba dia melepaskan diri untuk dijatuhkan. Nah itulah tanda-tanda market maker itu berfungsi dengan baik gitu kan.
Nah, seperti ini contoh nih, udah kayak 10 kan sini ternyata di bawah ke bawah dulu kan, melintas tiba-tiba up ke atas. Nah, kita tidak tahu posisi di sini itu nih. Makanya ketika teman-teman udah MA10 gitu kan udah ngambil, mau di sini nih MA10 kan udah bagus, ambil kan, tiba-tiba ke bawahin. Nah, di sini kesempatan kalian untuk average kembali atau enggak, kalau nggak di sini ya di sinilah gitu average kembalinya gitu kan, minimal mungkin berapa persen, 10% sejak penurunan sama dari pengambilan ya ambil aja lagi gitu kan. Karena kalau kalian udah yakin udah di bawah, contohnya ini udah di bawahnya harga berapa ini? Nah, ini kan harga di bawahnya di 883. Istilahnya kalau udah di 930 udah ambil aja, paling nggak turunnya ke 800. Andai kan di bawah ke bawah lagi, tenang, di sini ada market makernya. Kalau market makernya tidak mungkin dia dijatuhkan terlalu jatuh gitu, dia punya harga standarnya. Udah segitu, udah up lagi. Nah, seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman paham. Baik, selanjutnya ada emiten SMDM ya. SMDM ini kita lihat dulu ya, apakah dia punya harga bandar atau harga wajar gitu kan. Nah, seperti ini teman-teman. Tunggu sebentar ya. Nah, kita ngobrol dulu di sini deh. Nah, ini satu tahunan ya. Nah, berdasarkan PE rasio itu, berdasarkan pundak chartnya ya, ini dalam posisi over value untuk jangka pendeknya. Tapi untuk jangka panjangnya kita lihat sama, jangka 5 tahunan juga sama. Artinya ini lagi di over value-nya, lagi di harga jenuh beli ya. Kalau udah jenuh beli berarti harus jualan. Nanti sampai ke bawah over value-nya, maaf di undernya, berarti ini udah jenuh jual. Nah, kalau udah jenuh jual bisa disaidaikan atau enggak diangkat kembali ya, seperti itu. Kalau ini saya tidak sukanya, kenapa? Karena kecenderungan dia tidak seperti gunung bukit lembah ya. Jadi gunung bukit tengah lembahnya itu jaraknya terlalu jauh ya. Minimal 3 minggu 4 minggu udah bikin lembah lagi, gunung lagi. Mungkin itu enak untuk di scalpingin ya. Maaf, untuk di swing gitu kan. Nah, seperti itu teman-teman, kita udah keluar, kita lihat. Ya, di sini untuk statistiknya EPS-nya ada. Kalau EPS-nya ada berarti masih dihitung. Nah, ini PE rasionya kan 12, ini masih standar, berarti dia agak mahal dikit, dua kali gitu kan, standarnya kan 10 gitu kan. Terus untuk PBB-nya bagaimana? PBB-nya 1,04, karena ini ada bagian dividen sih enggak ya, enggak kelihatan ya mas saya ini. Coba di sini SMDM tidak bagian dividen, tidak terlihat bagian dividen ya. Pokoknya saya hanya hitung angka aja ya. Jadi berdasarkan PBB kan udah mahal gitu kan, tidak under value. Terus berdasarkan ROI-nya coba lihat 8.11 dan lumayan, tapi tidak terlalu bagus karena standarnya 10. Untuk DER-nya 0,04. Nah, ini lagi murah gitu teman-teman untuk DER-nya ya, untuk hutangnya. Jadi antara hutang sama ekuitasnya, lebih besar ekuitasnya daripada hutangnya. Nah, kita akan hitung berapa sih harga wajarnya. Nah, seperti biasa teman-teman sih, untuk rata-rata cermat 3 tahunan PE rasionya itu adalah 8.82. 8.82 ya, dikali EPS-nya berapa ini? 3847 ya, TTM-nya nih 3847. 38.47. Nah, jadi 339. Kalau sekarang harganya berapa? 492, artinya lagi mahal gitu kan, karena saya bilang kan ini lagi di over value-nya atau lagi di harga jenuh belinya gitu kan. Kita hitung lagi berdasarkan rumus PBB tengah-tengahnya itu antara 0,49 ya, tulis 0,49 dikali, ini kayak ngitung itu ya. Tapi seru teman-teman. Kita nyari harga bukunya. Harga bukunya itu 47453. 474.53 sama dengan kita enter. Udah dapat 232. Artinya kalau sekarang harganya 492, lagi posisi mahal gitu teman-teman ya. Jadi saya sarankan kalau SMDM nanti beli aja di bawah ketika lihat sideway gitu kan. Nah, harga wajar berdasarkan PE rasio berapa? 339 ya. 339 berdasarkan PBB 232 ya, 232
232. Nah, kita kasih tanggal di sini 02/10/2024. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kita udah tahu kan di sini, makanya saya tidak kalau yang urusan 100 ke atas sebenarnya masih harus pakai harga wajar. Buat apa? Buat patokan aja. Tapi kalau teman-teman tidak punya sebenarnya bisa dihitung sepertinya teman-teman nih. Kalau kalian hanya punya pundacat biasa aja ya, ambil aja 3 tahunan. Nanti teman-teman kasih garis aja, garis atas, garis tengah, sama garis bawah. Andai kan dia melewati garis tengah, artinya udah kemahalan. Nanti ketika dia mulai turun, ini udah lagi turun nih, tunggu aja turunnya sampai mana. Nanti caranya pembalikan arahnya bagaimana? MA10 teman-teman. Nah seperti ini nih, ini kalau saya udah terus, MA10 nya udah mulai di bawah kanda-kanda nih, udah konfirmasi 2 sampai 3 kali, dia tidak ada penurunan lagi, udah situ mungkin bisa melanjutkan pembeliannya. Ikutin MA10 nya, kalau masih di bawah terus aja. Kapan saat jual? Nah, ketika MA10 nya udah berbalik arah menuju ke bawah, menuju MA20 nya, artinya lagi dead cross. Nah mungkin itu akan memberikan kalian untuk cuan gitu kan. Nah, makanya kita akan harga wajar itu udah sampai sini, contoh dead crossnya udah di sini nih kan, di 474. Wah ini udah melebihi target nih, ya udah jual aja kan, harga wajarnya cuma 300 kok gitu kan. Nanti tunggu lagi, ketika dia ke bawah lagi, dia belum menyentuh MA10 nya, MA200 nya, ini masih di garis trend uptrendnya, karena MA200 secara panjang ya, berarti tunggu di pantulan lagi ya, apakah si MA10 nya mantul lagi atau tidak. Biasanya kalau kenaikan udah punya harga puncak, nah di situ cuma bikin bukit aja gitu. Makanya saya suka bikin harga di bukitnya itu di kepala merahnya gitu, seperti itu teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman membantu teman-teman dalam berinvestasi ya. Mudah-mudahan teman-teman istilahnya paham dengan apa yang saya bicarakan. Kalau kalian hanya mengetahui harga wajarnya, artinya teman-teman nggak usah memperhatikan si lukisan market maker ini teman-teman ya. Hanya kalian sekarang lagi mahal, lagi murah, saya mau ambil berapa poin, contohnya ini harganya 300, ini udah di 200, 100 poin, tapi 100 poin itu kurang. Nah, kita tinggal lihat aja di sini teman-teman nih, di area ini selama 3 tahunan, berarti dia ada puncak terendah, titik terendahnya itu di angka berapa, contoh gitu ya, segini Mbak. Contoh di sinilah gitu ya, di sinilah ini SMDM ya. Berarti di sini sekitar 100 lebih, 200 kurang, 150 lah gitu ya. Oke. Saya ngambil 150, andaikan dia ke bawah paling ke 100, karena kita tidak tahu ke bawahnya sampai kapan gitu. Cuman kita punya harga tengah aja udah. Ketika kita udah tahu harga tertinggi, harga wajarnya, kita akan jual di harga wajarnya, tapi turun sedikit. Turunnya 10%. Contoh harga wajarnya 300. Kamu jangan di 300 teman-teman, tapi turunin jadi 290, 285. Nah, itu mungkin teman-teman ya udahlah, udah nyampe target, andaikan dia ke atas lagi, biarin. Karena suatu saat juga dia akan ke bawah lagi. Nah, kita tunggu lagi gitu teman-teman. Sembari nunggu lagi cari emiten lain yang lagi di bawah. Nah, seperti itu. Makanya teman-teman saya suka sarankan bikin watchlist, daftar emiten-emiten atau saham-saham yang suka kalian beli, yang cuan di harga berapa gitu kan. Adapun ada daftar yang baru, kita lihatin dulu, masuk sedikit dulu. Karakternya seperti ini gitu ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan membantu teman-teman dalam bertrading, dan selalu jaga kesehatan. Jangan lupa teman-teman ya, setiap penghasilan yang kalian dapatkan ada hak orang lain, maka berikanlah hak orang lain itu kepada yang berhak memilikinya. Oke teman-teman, ciao ya.